Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah sahabat terbaik bagi kami. Malam ini adalah malam yang istimewa bagi kita semua. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu lagi di ibadah kebaktian kebangunan rohani. Yesus, aku membutuhkanmu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, begitu banyak masalah, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami, yang sebenarnya itu semua tidaklah beralasan. Mengapa? Karena kita sebagai umat manusia yang berdosa, kita sering lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang tahu akan semua kebutuhan dan kekhawatiran yang sedang kita alami saat ini. Oleh karena itu, sahabat net, sebelum kita mengikuti ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita meminta hikmat dari sorga dengan mengundang Roh Suci untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Apakah Anda ingin dibentuk? Apakah Anda ingin sempurna seperti Yesus? Apakah Anda ingin seperti Yesus? Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Pada malam hari ini kami akan memulaikan KKR kami dengan tema Yesus, aku membutuhkanmu. Sekiranya Engkau memberkati pembicara sebentar ya Tuhan, yang akan membentangkan sebagian sabda firman-Mu. Sekiranya Engkau urapi dia agar dia bisa berkata-kata seluruh kehendak-Mu. Berkati juga sahabat net yang sedang menonton, sekiranya mereka bisa mengerti dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembicara bisa tertanam dalam hati pikiran mereka dan mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sempurnakan doa inti dan sempurnanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati pemerintah yang bisa mengikuti KKR.net pada saat ini. Yang saya hormati pendeta jemaat Agape Pomoro, Pendeta Jim Momek. Saya hormati Ketua Panitia KKR. Yang saya hormati Ketua-Ketua Jemaat dan seluruh majelis jemaat. Dan yang terakhir, saya banggakan, saya cintai seluruh anggota jemaat. Izinkan saya menyampaikan 3 hal pendek lewat sambutan. Yang pertama, syukur. Kemudian yang kedua, harapan. Kemudian yang ketiga, ucapan selamat. Yang pertama, syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan oleh karena Dia baik. Terlaksananya KKR.net bukan karena kuat dan hebat, tetapi oleh karena kebaikan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, bersyukur oleh karena dalam menghadapi pandemi COVID-19, virus corona yang mematikan ini, Jemaat Agape Pomoro tetap semangat
melayani Tuhan, bahkan semangat untuk menginjil. Kemudian yang kedua, harapan lewat KKR ini, umat-umat Tuhan dikuatkan, umat-umat Tuhan lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya bersyukur oleh karena tema yang diambil sangat bagus sekali, sangat cocok di era kita sekarang ini. Oleh pertolongan Tuhan ini mampu dimaknai, mampu diimplementasikan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan hebat. Yesus datang, semua ada di kerajaan surga. Dan yang terakhir, dengan terlaksananya kebaktian kebenaran rohani KKR Net malam hari ini, saya sebagai ketua Pendeta Rantung, keluarga Rantung Pio, Pendeta Ritus Kenny, Sekretaris Daerah Conference, dalam keluarga Kenny Umbo, dan juga Pak Bendahara, Bapak Calvin, Pak Suhuk dalam keluarga Pak Suhuk Pungus, menyampaikan banyak selamat dan sukses KKR Net, Jemaat Agape Pomoro, dan selamat, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya
membaca firman-Nya, kita bisa mengenal Yesus. Dengan memuji, dengan menyanyi, kita memuji dan membesarkan namanya. Dan dengan berdoa, kita berbicara dengan Bapa. Marilah kita masuk ke dalam segmen doa. Tahukah kita bahwa Yesus lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi? Malam ini saudaraku, kita masuk pada segmen doa dan kita akan mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan yang siap menyelesaikan semua permasalahan dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena itu saudaraku, bila saudara-saudara memiliki pergumulan, bila saudara-saudara memiliki usulan doa, boleh tulis di kolom komentar. Dan malam hari ini kami akan berdoa bersama-sama untuk poin-poin doa yang saudara-saudara usulkan. Saudaraku, saat ini kita pun akan berdoa untuk pergumulan yang dihadapi dunia, bahkan dihadapi oleh umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kita boleh leluasa di dalam menyampaikan kabar selamat kepada orang lain. Malam ini saudara-saudaraku, mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bergumul bersama-sama, dan kita yakini doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tatkala kami menghampiri tahta kasih anugerah-Mu Tuhan, kami datang menghaturkan pujian, hormat, dan syukur karena keagungan-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Di malam yang indah ini, bersama-sama dengan semua warganet yang saat ini menyaksikan secara langsung kebaktian kebangunan rohani, Yesus, aku membutuhkan-Mu. Malam ini kami datang di segmen doa dan kami rindu untuk berdoa bagi semua pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, termasuk pergumulan-pergumulan umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan secara live. Oh Bapa di sorga, malam ini kami mau berdoa, biarlah Engkau akan berkati akan semua tantangan-tantangan yang kami hadapi di masa-masa yang sulit ini. Biarlah Engkau akan berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu menyingkirkan semua kegelisahan, ketakutan, dan ketidakberdayaan kami. Kami akan melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Yesus, karena Yesuslah jawaban doa-doa kami. Bapa di sorga, malam ini pun kami mau berdoa untuk umat-umat Tuhan di atas muka bumi ini. Lebih khusus ada gerejamu yang ada di Toronto, Kanada, yang dirancang secara khusus untuk orang-orang yang mengalami masalah penglihatan. Mereka sedang menyediakan sebuah tempat yang nyaman untuk beribadah. Kiranya Engkau akan berkati agar pembangunan sarana ini akan membawa banyak berkat bagi umat-umat Tuhan di Kanada, dan banyak pelayanan yang mereka buat khusus untuk anak-anak Tuhan yang mengalami masalah penglihatan. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta. Biarlah Engkau akan berikan hikmat di sana sorga, agar mereka boleh dengan penuh dedikasi menjalankan tugas tanggung jawab dengan cara yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Bapa, di tengah-tengah pandemik ini, kami butuhkan hikmat dari sorga, sehingga kami boleh menemukan cara-cara yang terbaik di dalam pelayanan ini. Boleh menjangkau setiap umat, dan umat-umat boleh dikuatkan. Malam ini kami mau berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin terdampak COVID-19. Bapa di sorga, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah Engkau akan dampingi mereka. Bila mereka tidak ada pekerjaan, Engkau jualah yang nantinya akan berikan pekerjaan. Engkau akan berikan kecukupan bagi mereka. Bahkan pun ketika mereka positif COVID-19, Engkau jugalah yang nantinya akan berikan kekuatan iman bagi mereka, sehingga mereka tak percaya bahwa pemulihan dan kesembuhan berasal dari Tuhan saja. Oh Bapa di sorga, biarlah Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesakitan,
oleh karena berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Engkau pulihkan mereka Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, berikan keyakinan bagi mereka bahwa doa orang-orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, dan Tuhan akan jawab semua permohonan-permohonan kami. Bapa, kami datang berdoa untuk semua yang menyaksikan secara live. Biarlah anugerah-Mu yang teragung menjadi bagian mereka, dan biarlah mereka akan tetap berjalan di dalam kehendak-Mu di masa-masa yang sulit ini. Mereka akan tetap memiliki iman yang pasti, dan mereka akan tetap datang dan hanya datang menyampaikan semua pergumulan mereka kepadamu, dan mereka yakin bahwa pergumulan dan permasalahan mereka Tuhan akan segera selesaikan. Kami terus berdoa, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang lebih setia dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami boleh bertemu sapa satu dengan yang lain, tidak dibatasi lagi dengan pembatasan fisik dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau jawab doa-doa kami. Terima kasih karena Engkau sempurnakan doa kami. Kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, bila saudara masih memiliki pergumulan, tulislah di kolom komentar. Dan besok malam ataupun malam ini, kami akan doakan. Setiap segmen doa, kami akan doakan pergumulan-pergumulan saudara. Dan kita terus yakin bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu tema. I need thee every hour, most gracious Lord, most tender voice like thine, on needs afford. I need thee, oh I need thee, every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. Shalom, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam seri KKR.net, Yesus, Aku Membutuhkanmu. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Bapa kami dalam surga, saat ini kami membutuhkan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat belajar dan mengerti akan firman Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat net dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita bisa melihat
di mana banyak kejadian-kejadian seperti terorisme, bencana alam, baik di dalam dan di luar negeri. Bahkan virus corona yang merajalela saat ini. Sampai saat ini, pemerintah belum dapat mengatasi masalah-masalah yang di atas. Kita memerlukan penuntun supaya bisa hidup bahagia di tengah-tengah krisis ini. Apa penuntunnya? Yaitu Alkitab. Alkitab dapat membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Dalam Wahyu 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Bila Anda belajar firman Allah, firman-Nya akan membuat Anda bahagia di tengah-tengah krisis ini. Alkitab ini adalah sumber kebahagiaan untuk kita semua. Alkitab ini juga dapat membawa kita sampai ke surga yang kekal. Kita melihat kuasa Alkitab. Di Amerika Utara, dalam 2 pernikahan ada 1 perceraian apabila tidak membaca Alkitab. Bila mereka membaca Alkitab, dalam 100 hanya ada 1 perceraian. Memang betul di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa tulisan dalam Alkitab ini diilhamkan dan dinafaskan oleh Allah sendiri. Kita jangan ragu untuk membaca, merenungkan Alkitab itu, karena firman Tuhan dalam Alkitab dapat menjadi guru buat Anda dan saya. Firman Tuhan dalam Alkitab dapat menjadi hakim yang adil buat Anda dan saya. Firman Tuhan dalam Alkitab dapat merubah sifat orang dari jahat menjadi yang lebih baik. Firman Tuhan dalam Alkitab menjadikan dasar pendidikan di segala umur. Saudara-saudara, bukti Alkitab adalah sumber kebahagiaan yang berasal dari Allah. 1. Alkitab mendahului ilmu pengetahuan. 2. Alkitab jauh menuliskan bumi ini bulat sebelum Columbus menemukan benua Amerika 500 tahun yang lalu. Dalam Yesaya 40 ayat 22a berkata, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Yang ketiga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini baru diteliti oleh Dr. Norman Cousins. Tetapi Alkitab sudah menuliskan sebelum Norman dilahirkan. Pengalaman Dr. Norman Cousins, dia diagnosa dengan penyakit peradangan jaringan ikat yang berat. Ia dirawat dengan cara tradisional, memakai banyak obat untuk mengurangi rasa nyeri. Hal ini menimbulkan efek samping yang parah. Efek samping termasuk pembengkakan di seluruh tubuh dan perasaan nyeri seperti kulitnya digigit oleh jutaan semut merah. Akhirnya Norman mengkonfrontasi dokternya. Dia berkata, saya letih akan semua pengobat. Saya akan mencoba membuat diri saya gembira. Kemudian ia mengatur untuk menonton film komedi secara teratur. Setiap 10 menit dia tertawa terbahak-bahak, yang memberikan 2 jam tidur tanpa rasa nyeri. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 8 hari tes laju endapan darahnya turun. Ia dapat menggerakkan tubuhnya tanpa perasaan nyeri. Statistik mengatakan bahwa dalam 1 dari 500 akan pulih, dan fatalnya dalam 4 sampai 20 tahun.
Dengan berlalunya waktu, ia dapat meningkatkan kemampuan pergerakannya. Dia dapat bermain tenis, golf, menunggang kuda, fotografi, dan bermain piano klasik. Apakah Anda takut dengan corona? Apakah Anda terdampak corona? Apakah Anda frustasi karena corona? Alkitab memberikan informasi dalam Imamat pasal 13. Jikalau ada dari bangsa Israel ODP atau orang dalam pengawasan, maka ia harus diasingkan selama 14 hari. Teori ini sudah ada sebelum corona. Bukankah Alkitab kita luar biasa? Alkitab memberikan informasi bahwa Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit yang mengerikan dan tidak ada dokter yang dapat menyembuhkan dia. Bukan cuma itu, dia juga ditimpa dengan masalah keluarga dan perekonomiannya. Apa yang dibuat Ayub? Alkitab menginformasikan bahwa Ayub tidak mengutuk Tuhan, malah dia lebih-lebih mempercayai dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayub yang sudah divonis positif berpenyakit menular. Ayub yang mengalami krisis ekonomi karena ternaknya mati semua. Ayub yang mengalami krisis di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, dokter dan penolongnya. Saudaraku, sahabat net yang diberkati Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah pandemik, di mana tidak ada solusi dari semua permasalahan kita. Tetapi puji Tuhan, Alkitab menawarkan dan memberikan solusi untuk kita bisa hidup bahagia di tengah krisis ini. Hanya dengan membaca dan merenungkan serta melakukan kehendaknya, kita bisa merasakan kebahagiaan yang walau hidup di tengah-tengah pandemik ini. Sekali lagi, mari kita baca dalam Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong mampukan kami untuk selalu mencari kebenaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, selamat malam, shalom. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Akan tetapi kami mengundang sahabat net untuk kembali bersama-sama dengan kami pada besok hari di kebaktian kebangunan rohani Yesus, aku membutuhkanmu. Sahabat net yang ada di rumah, mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan stay at home, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom and see you. Jaga jarak. Oh iya.